Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan dari bait ketiga di halaman 68. Halaman 68 masih di bait ketiga. Sekarang sampai pada wasail kutub al-munazzalah. Sudah ketemu? Qala Syekh rahimahullah taala. Ini masih melanjutkan terkait tentang isbat sifat kalam. Yang kemarin juga terdapat bantahan dari Syekh terhadap kaum Al-Asy'ariyah yang mereka menyatakan bahwasanya Jibril itu tidak mendengar langsung kalam Allah, tapi Jibril mengambilnya itu dari Lauhul Mahfuz. Maka ini adalah pendapat yang batil yang hanya akan mengantarkan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Al-Quran makhluk. Ini telah disebutkan oleh Syekh dengan mengutip perkataan Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh bahwasanya pendapat ini tidak dikenal di masa salaf dan hanya akan menghantarkan kepada pendapat Jahmiyah. Dan pendapat Asy'ariyah tersebut ialah pendapat Jahmiyah. Semua ini bermuara dari pendapat Al-Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran memang kalam Allah tapi bila harfin wa sautin, tapi tanpa huruf dan suara. Karena kata mereka kalau Al-Quran dengan huruf dan suara nanti akan menyamai makhluk, karena kalau makhluk bersuara itu pasti ada makharijul huruf, makharijul aswat, tempat keluar huruf, tempat keluar suara dari organ-organ tubuh berupa bibir, lidah, tenggorokan, dan yang lainnya. Maka mereka menganalogikannya demikian, qiyas ma'al farid. Dan itu adalah salah satu bentuk tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan juga tidak mesti yang namanya sesuatu yang bersuara punya makharijul huruf, makharijul aswat. Sebagaimana batu, kayu, pohon mengucapkan salam kepada Rasulullah. Mimbar Rasulullah SAW yang terbuat dari kayu menangis tatkala Rasulullah SAW memilih mimbar yang lain. Dan juga di hari kiamat kelak, kulit-kulit orang-orang kafir yang tidak memiliki organ-organ tubuh semisal tenggorokan dan yang lainnya akan bersuara. Mereka akan bersaksi. Wa qalu li juludihim, orang-orang kafir mereka berkata kepada kulit-kulit mereka,
Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian bersaksi memberatkan kami? Qalu antaqana Allah. Maka kulit-kulitnya mengatakan Allah yang membuat kami bicara. Baik, dan bantahan yang lainnya dari yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang Syekh melanjutkan. Wasairul kutubi al-munazzalati 'alal anbiya'i kulluha kalamullah. Dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, entah itu Zabur, Taurat, Injil, itu semuanya adalah kalamullah. Kalamullah. Bahkan khusus Taurat itu Allah tuliskan dengan tangannya sendiri. Salah satu keistimewaan Taurat. Tatkala Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, "Ya Adam, ya, kataballahu Taurat laka biyadihi." Allah menulis Taurat untuk engkau dengan tangannya sendiri. Semuanya itu adalah kalamullah Jalla wa Ala, minha Al-Quran Al-Karim. Maka di antaranya kitab-kitab tersebut adalah Al-Quran. Alladhi huwa a'zamuha, yang Al-Quran adalah yang paling agungnya dari seluruh kitab-kitab. Alladhi ja'alahu Allahu muhaiminan 'alaiha, yang Allah menjadikan Al-Quran tersebut sebagai muhaiminan, sebagai ujian 'alaiha, atas seluruh kitab-kitab yang tadi. Fahuwa kalamu Jalla wa Ala, maka Al-Quran adalah kalamullah Jalla wa Ala haqiqatan la majazan, secara hakiki, bukan secara majaz, secara hakiki. Nanti di poin keempat Syekh akan menyebutkan bahwa lafaz Quran yang dibacakan itu pun kalamullah. Ya, lafaz Al-Quran yang dibacakan itu pun kalamullah. Bukan poin keempat, poin kelima, bait kelima. Ya, berdasarkan dalil, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila seorang musyrik minta suaka perlindungan kepada engkau, maka berilah dia perlindungan supaya dia bisa mendengar kalamullah. Kata para ulama, mimman yasma', dari mana dia mendengar? Kecuali dari tilawah kaum muslimin, dari qiraah kaum muslimin. Yang dia dengar, maka yang didengar Allah namakan kalamullah. Ini nanti berbeda lagi dengan kalangan Asy'ariyah yang mereka berpendapat bahwasanya al-maqru, al-matlu, yang dibaca, ditilawahkan itu bukan kalamullah. Karena kalamullah bukan saut, bukan suara, bukan huruf. Kalamullah adalah, kata mereka, kalam nafsi. Yang mereka mengambilnya dari kalangan kullabiyah, bahwasanya itu adalah ibarah an kalamillah, hikayatun an kalamillah. Itu adalah ungkapan saja, ibarah saja dari kalamullah. Aslinya kalamullah itu azali, dahulu. Allah mengucapkannya hanya sekali. Maka Allah berfirman kepada Musa, itu kalam nafsi. Yang artinya sudah terbetik di qalbu Musa tanpa terdengar suara dari Allah. Oh, inilah yang Allah firmankan. Maka Musa langsung terbetik di qalbu Musa. Ketika Allah berfirman kepada Nabi di Sidratul Muntaha pada malam Isra Mi'raj, maka Nabi langsung mendengarnya di qalbunya. Ini perintah salat lima waktu. Ini mazhab Asy'ariyah, mazhab batil, mazhab sesat. Pendapat demikian. Qala rahimahullah ta'ala, munazzalun minhu ghairu makhluq. Maka Al-Quran diturunkan darinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Hada madhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnati wal jamaah. Artinya siapa yang berpendapat dengan pendapat selain pendapat ini, maka dia bukan ahli sunnati wal jamaah. Ya, itu anak-anak ngapain di situ? Pulang. Kalau mau ikut ngaji sini. Ada apa itu anak-anak? Pulang. Sama. Wa yusarrihuna bihadza. Dan ulama Ahlussunnah mereka menjelaskan dengan terang benderang hal ini. Enggak ada yang ditutup-tutupin. Ya. Dahulu memang para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh, itu tidak membicarakan hal ini karena semuanya sudah pada satu keyakinan.
Bahkan inilah fitrah, yaitu Al-Quran kalamullah. Tidak ada yang mempertanyakan. Sampai muncul bid'ah Mu'tazilah Jahmiyah, maka akhirnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan hal ini. Di mana Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk dengan segala syubhat, kerecehan dari mereka, syubhat murah, gampang dibantah. Mereka mengatakan Allah mutakallim, maknanya Allah adalah khaliqul khalaq. Ini mudah sekali kata Ibnu Taimiyah, la yuraf, tidak, pendapat ini tidak dikenal dari bahasa Arab. Ya. La yuraf fi lughatil Arab, la haqiqatan wala majazan, enggak secara hakiki maupun majaz. Dan syubhat-syubhat yang lainnya. Ya, yang mereka mengatakan bahwasanya lafaz jalalah di ayat wa kallamallahu Musa taklima, lafaz jalalah itu bukan dhamma harakatnya, tapi fathah, berposisi sebagai maf'ul bih, objek, bukan fa'il, pelaku dari kata kerja wa kallama, kallama. Maka yang berbicara adalah Musa, fa'il muakhar. Lafaz jalalah maf'ul muqaddam. Tayyib, taruhlah begitu. Bagaimana wahai Mas Mu'tazilah dengan firman Allah di surah Al-A'raf, wa kallamahu rabbuhu, dan rabbuhu, Rabbnya berfirman kepadanya. Domir muttasil yang bersambung dengan fi'il itu tidak mungkin menjadi fa'il, melainkan dia menjadi maf'ul. Nah, qala rahimahullah ta'ala wal muslimuna fi zamani sahabah laisa indahum syakkun fi hadha. Maka kaum muslimin di zaman sahabat enggak punya keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan di sisi mereka pada masalah ini. Semuanya pada satu fitrah, yaitu Al-Quran kalamullah. Selesai, enggak ada lagi. Enggak ada lagi yang membahas karena semuanya ini fitrah. Tiba-tiba muncul bid'ah khabith. Wa innama lamma zaharatul Jahmiyah, namun tatkala muncul Jahmiyah, waqalu, dan mereka mengatakan Al-Quran makhlukun, mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Wa kadzalika lamma zaharatil Mu'tazilah wal Asy'ariyah, dan demikian pula tatkala muncul Mu'tazilah, Asy'ariyah, wa mustaqqatuhum, dan pecahan-pecahan dari mereka. Asy'ariyah sendiri pecahan dari Kullabiyah. Kullabiyah awalnya hendak menentang Mu'tazilah, akan tetapi Kullabiyah tidak menyandarkan kepada Al-Quran, hadis dan ijma', tetapi pakai akal. Dan Kullabiyah hadir tatkala ilmu kalam sudah hadir dengan kaum muslimin, sehingga mereka terjebak di ilmu kalam dan bermain-main dengan kalam. Akhirnya semuanya dianalogikan dengan bahasa, dianalogikan dengan akal. Maka jurinya adalah akal. Itu Kullabiyah. Dan Kullabiyah melahirkan Asy'ariyah wa mustaqqatuhum, dan pecahannya semisal Maturidiyah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidi itu sezaman. Tetapi mereka tidak pernah duduk di satu syekh, di satu guru. Akan tetapi dua-duanya mengadopsi pemikiran Ibnu Qullah, yaitu pengusung mazhab Kullabiyah. Yang keduanya ini berniat baik awalnya, itu hendak memusuhi mazhab Mu'tazilah. Akan tetapi keduanya, ya, ini di luar pendapat bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari itu berada di atas mazhab Imam Ahmad. Walaupun demikian dia tidak lepas dari mazhab Kullabiyah. Nah, barakallahu fikum. Wa radda 'alaihim ahlus sunnati, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah mereka tatkala muncul fitnah ini. Wa bayyanu anna al-Qur'ana munazzalun ghairu makhluq, dan mereka menjelaskan kepada umat bahwasanya Al-Qur'an itu adalah diturunkan dari Allah, bukan makhluk. Ibtalan liqaulihim, sebagai pembatal, sebagai suatu hal yang untuk membatalkan pendapat-pendapat mereka. Nah ini, jadi dahulu enggak ada keraguan. Oleh karena itulah Syekh Ahmad bin Sa'ad bin Hamdan, beliau menyatakan kronologi munculnya pemahaman, munculnya statement para ulama, kitab-kitab para ulama ditulis, bantahan-bantahan para ulama ditulis terkait hal ini, itu ialah kronologisnya tatkala muncul fitnah Jahmiyah Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran makhluk. Ini pendapatnya lemah, tidak pernah didengar, tidak pernah diucapkan dari kalangan kaum muslimin di generasi awal.
tiba-tiba muncul pendapat ini. Maka Syekh Ahmad bin Sa'ad bin Hamdan menyatakan, kanat fitnatul qawli bi khalqil Qur'an sababan liyaqadati madhhabi as-salafi wasyu'ur bil khatar amam al-madhhab ad-dalah wa khasah al-mu'tazilah allati balaghat darajatan kabira min al-quwwati wa tamakkun. Kata Syekh Ahmad bin Sa'ad bin Hamdan, beliau menyatakan, ini enggak ada di buku antum yang antum baca. Saya kutip dari buku yang lain. Dahulu fitnah qaul bi khalqil Quran. Fitnah Al-Quran itu dikatakan sebagai makhluk, bukan kalau Allah, adalah sebab bangkitnya mazhab salafi dan kesadaran akan bahaya di depan mazhab yang sesat ini, terlebih khusus mazhab Mu'tazilah yang di masa Imam Ahmad, di masa Ali bin Madini, di masa para imam, mereka allati darajah kabir, allati balaghat darajah kabir, yang mereka mazhab Mu'tazilah ini mencapai derajat yang besar, minal quwwati wa tamakkun, berupa kekuatan dan kemampuan. Mereka berhasil menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan, di kekhalifahan sebagai penasehat, sehingga khalifah saat itu menjadikan Mu'tazilah mazhab resmi. Na'udzubillah min dzalik. Dan memaksa siapa saja kaum muslimin yang tidak berpendapat, berkeyakinan dengan pendapat Mu'tazilah, maka akan diberikan sanksi, dipenjara, disiksa hingga dibunuh. Dan para imam menjalaninya. Imam Ahmad disiksa, dipenjara, sehingga Imam Syafi'i lari dari Irak menuju Mesir. La ilaha illallah. Maka sebab itulah muncul para ulama menghadirkan pendapat ini. Dahulu tidak ada, karena semuanya di atas fitrah. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Syekh menyatakan, li'annahu idza qila innal Qur'ana makhluq fa ma'nahu anna Allah la yatakallam. Karena kalau dikatakan Al-Qur'an makhluk, maka artinya Allah itu tidak berbicara. Ya, Allah tidak berbicara, Allah bisu. Maka ini dinafikan dari sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, sifat kalam itu sifat yang ada pada Allah dengan dua sekaligus. Kalau sifat-sifat yang lain imma zatiyah, imma fi'liyah. Adapun sifat ulu, sifat tinggi itu zatiyah. Kalau sifat istiwa di atas arsy itu fi'liyah. Kalau sifat zatiyah ya sifat yang tidak lepas dari Allah. Kalau sifat fi'liyah dinamakan oleh para ulama yang lain ikhtiyariyah. Kapan saja Allah lakukan, kalau Allah kehendaki kapan saja, maka Allah lakukan. Allah tinggalkan, Allah tinggalkan. Semisal beristiwa di atas arsy sebelum Allah ciptakan arsy, atau sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tidak beristiwa di atas arsy. Baik sebelum Allah ciptakan arsy ataupun setelah Allah ciptakan arsy. Sebelum Allah ciptakan arsy tidak ada arsy. Kemudian Allah ciptakan arsy, Allah belum beristiwa di atas arsy. Kapan Allah beristiwa di atas arsy? Nanti setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Arsy sebelum penciptaan kolam. Kolam yang mencatat lauh mahfuz. Arsy lebih dahulu. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin di syarah Taqrib Tadmuriyah, bahkan air yang berada di bawah arsy, samudra yang di bawah arsy itu lebih dulu Allah ciptakan dibandingkan kolam. Nah, kolam Allah ciptakan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 5,000 sanah. Allah menciptakan takdir makhluk. Takdir makhluk itu Allah tulis, yaitu bertepatan dengan Allah menciptakan pena. Kemudian pena berkata, ketika diperintahkan oleh Allah, "Uktub, apa yang aku tulis ya Allah? Tulislah apa yang aku tulis." Tulislah semua yang terjadi sampai akhir masa. Nah, 50.000 tahun setelah penciptaan pena baru Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, baru kemudian dia beristiwa di atas arsy. Sebelumnya Allah tidak beristiwa di atas arsy. Walaupun Allah sudah menciptakan arsy. Ini sifat fi'liyah. Nah, sifat kalam terkandung dua hal.
Sifat zatiyah dalam artinya Allah tidak bisu, Allah yatakallam. Allah berbicara, bisa berbicara. Dan sifat fi'liyah, yaitu Allah terus berbicara. Maka sifat kalam ialah sifat abadi dan azali. Azali dahulu Allah sudah berbicara, zatiyah. Dan abadi Allah terus berbicara. Di hari kiamat Allah berbicara kepada kaum mukminin. Kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah wa laysa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah seorang hamba melainkan Allah akan berbicara dengannya. Allah akan berbicara dengannya pada hari kiamat. Ya, dan tidak ada antara Allah dengan dia penterjemah. Langsung Allah berbicara. Allah berbicara kepada Musa di Bukit Tur. Allah berbicara kepada Adam. Allah berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hanya 3 Nabi yang Allah ajak bicara. Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Adam di Al-Quran. Uskun anta wa zawjukal jannah. Dan firman Allah yang lainnya kepada Adam. Kepada Nabi Musa yang Allah jelaskan. Kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Isra Mi'raj. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan Adam itu adalah Nabiyyun mukallam, seorang nabi yang diajak bicara. Qala hafizahullah taala, Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, "Walladzi la yatakallam la yakunu ilahan." Dan zat yang tidak berbicara, maka dia tidak layak menjadi ilah, menjadi Tuhan yang disembah. Kama qala Ibrahim alaihissalam li abih, sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahanda, kenapa engkau beribadah kepada sesat yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak mencukupkan engkau sedikit pun, tidak dapat melindungi engkau sedikit pun. Falladzi la yasma' wa la yubsir jamadun. Maka zat yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, maka itu adalah benda mati. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Wattakhadhu qaumu Musa min ba'dihi min hulliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yara annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila." Allah Ta'ala berfirman, "Wattakhadha qaumu Musa," kaumnya Musa membuat min ba'dihi, setelah kepergian Musa. Musa pergi selama 40 hari menghadap Allah. Maka kaumnya Musa, tatkala Musa enggak ada, mereka membuat min huliyihim, yang mereka buat dari perhiasan-perhiasan mereka, emas-emas mereka. Mereka panaskan, mereka menjadikannya sebagai ijlan, sebagai anak lembu, anak sapi. Jasadan, yang bertubuh, yang berbentuk jasad. Lahu khuwarun, yang memiliki suara tatkala ditiup. Alam yarau, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan annahum la yukallimuhum, bahwa tadi yang namanya anak lembu tadi yang dijadikan sebagai sembahan baru, la yukallimuhum, tidak dapat berbicara kepada mereka. Wala yahdihim sabila, dan tidak dapat memberikan kepada mereka petunjuk. Ini Allah sebutkan annahu la yukallimuhum, bahwa anak sapi tadi tidak dapat berbicara kepada mereka. Maka sifat yang tidak berbicara, maka tidak layak menjadi ilah, menjadi zat yang diibadahi. Maka kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak berbicara, Allah tidak punya sifat kalam, kalam adalah Al-Quran adalah makhluk, berarti dia seperti menjadikan Allah tidak layak menjadi ilah. Na'udzubillah. Bisa dipahami sini sebabnya. Kenapa para ulama begitu kekeh, tegas dalam masalah ini? Sebagian orang berpendapat, masalah itu aja sepele. Loh, kok sepele? Gimana ceritanya sepele? La yukallimuhum li'annahum jamadun. Maka anak sapi tadi yang dibuat oleh si Samiri itu tidak dapat berbicara kepada mereka karena dia adalah benda mati.
Wadalla ala anna alladzi la yatakallamu laisa biilahin. Maka ayat ini menunjukkan bahwa yang tidak dapat berbicara maka dia bukanlah ilah, dia bukanlah Tuhan. Wa kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain masih menceritakan tentang kisah kaumnya Musa yang dibohongi oleh Samiri. Fa akhraja lahum ijlan, maka Samiri mengeluarkan untuk mereka ijlan, anak sapi, jasadan yang bertubuh, lahu khuwarun, yang memiliki suara. Faqalu hadza ilahukum, dan Samiri mengatakan, wahai kaum, ini adalah Tuhan kalian, wa ilahu Musa, dan Tuhannya Musa. Fanasiyah, tapi Musa lupa, gitu. Kurang ajar Samiri. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla, apakah mereka tidak melihat bahwa anak sapi tadi yang dibuat dari perhiasan tadi tidak dapat menjawab ucapan mereka, yakni la yukallimuhum, tidak dapat berbicara kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, wala yamliku lahum darra wala naf'a, dan ia pun tidak memiliki kemudaratan atau manfaat yang diberikan kepada mereka. Ya. Perhatikan ayat afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Itu Allah itu aslinya Allah, tapi diidgham menjadi Allah, ya. Afala yarawna Allah, itu aslinya Allah, ya. Itu ada nun, ada an, aslinya Allah, ya. Baik. Maka an di ayat ini kata Syekh, hadhihi laysat al-masdariyah. Ya. Maka an di sini bukanlah an al-masdariyah, bukan al-masdariyah. Wa hiya bal hiya al-mukhaffafah min as-sakin. Nanti kalau di pelajaran nahwu lanjutan antum akan tahu. Bahkan nur di sini adalah mukhaffafah min as-sakin. Wal asl, bentuk asalnya annahu la yarji'u. Annahu la yarji'u. Karena kalau an masdariyah nanti bukan yarji, tapi kalau an-nya an masdariyah yarji'a, mansub bi an. Ya. Tapi yarji'u marfu, maka an-nya itu an mukhaffafah min as-sakinah, takdirnya annahu. Ya, isim innanya itu, isim an-nya itu, isim annanya itu adalah domir sya'an. Nanti di pelajaran nahwu lanjutan. Itu adalah an mukhaffafah min as-sakinah yang takdirnya annahu. Ya, annahu. Walidzalika sara al-fi'lu marfu'an ba'daha. Oleh karena itu fi'il yarji itu marfu setelahnya. Bukan mansub, bukan yarji'ah. Falhasil, maka kesimpulannya ialah kata Syekh di sini, annal ladzi la yatakallamu wa la yasluhu lirrububiyyati wal ilahiyyati li'annahu naqisun, bahwa yang tidak dapat berbicara maka dia tidak layak memiliki rububiyah. Memiliki rububiyah artinya dia menciptakan, dia mengatur alam semesta, dia memberi rezeki, tidak layak. Wal ilahiyah, apalagi ini dia tidak layak memiliki ilahiyah, artinya dia disembah nggak bisa yang tidak berbicara. Maka semua zat yang tidak dapat berbicara itu peribadatan kepada mereka batil dan mereka adalah taghut, kecuali yang tidak ridho disembah, semisal Nabi Isa. Nabi Isa bukan taghut. Ya. Maka yang tidak dapat berbicara itu tidak berhak diberikan peribadatan. Kenapa? Mereka bukan tidak memiliki rububiyah, nggak bisa mengatur. Mau mengatur pakai apa? Ngomong aja nggak bisa. Mau ngatur pakai apa? Mereka mau mengatur alam semesta ini, perintah kepada matahari, perintah kepada bulan, perintah kepada awan, perintah kepada malaikat, perintah ini dan itu. Ngapa gimana? Ngomong aja nggak bisa. Batil. Ya, li'annahu naqis, kaifa ya'mur, bagaimana ceritanya dia memerintahkan, wa kaifa yanha, bagaimana ceritanya dia melarang, wa kaifa yudabbiru, bagaimana dia mengatur alam semesta ini,
wa huwa la yatakallam, dalam keadaan dia tidak dapat berbicara, hada ta'jizun lillah, maka ini adalah bentuk pelemahan terhadap Allah kalau dikatakan Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Bahwasanya Allah tidak punya sifat bicara. Kalau punya sifat bicara seperti makhluk, berarti itu bentuk pelemahan terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla wa Ala yaqul, dan Allah Ta'ala berfirman, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, seandainya bahar lautan itu midadan menjadi tinta, li kalimati Rabbi, untuk menuliskan kalimat Rabbku, lanafidal bahru, maka akan habislah lautan yang menjadi tinta tadi, qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sebelum habis ditulis kalimat Rabbku. Dan Allah Ta'ala berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Dan seandainya di bumi ini berupa pohon-pohon itu menjadi aklam, menjadi pena. Wal bahar, semua pohon yang ada di muka bumi ini menjadi pena, dan lautan bahkan ditambah lagi 7 lautan semisalnya itu menjadi tintanya, ma nafidat kalimatullah, maka tidak akan habis kalimat Allah untuk ditulis. Terus ada. Fa kalimatullahi allati ya'muru biha wa yanha wa yudabbiru daiman wa abadan la tuhsa. Maka kalimat-kalimat Allah yang Allah memerintah dengannya dan Allah melarang, mengatur alam semesta ini daiman wa abadan, itu selalu dan selama-lamanya. La tuhsa, tidak dapat dihitung. Wala taktubuha al-bihar wa aqlamu dunia, bahkan bihar, lautan dan aqlam, pena-pena dunia, la taktubuha, tidak dapat menulisnya. Wal Jahmiyah yaqulun kalam Allah makhluk, sedangkan Jahmiyah enak saja mereka mengatakan kalau Allah itu makhluk. Naudzubillah min dzalik. Fa hadza fihi wasfullahi bil ajaz li'annahu la yatakallamu wa la ya'muru wa la yanha. Ya, maka ini adalah bentuk persifatan Allah dengan kelemahan. Karena kalau Allah tidak berbicara, kalau Allah itu makhluk, berarti Allah tidak berbicara. Dan Allah tidak dapat memerintahkan dan tidak dapat melarang. Bagaimana mau memerintah melarang, bicara aja enggak? Gimana? Wa fihi aidan anna hadzal Qur'an laisa kalamullah. Maka dalam bahasan ini juga terdapat poin penting bahwasanya Quran bukan anna hadzal Qur'an, wa fihi aidan, dan juga dalam pendapat mereka juga bahwasanya Al-Qur'an bukan kalamullah. Ma'a anna Al-Qur'an huwal aslul awwal min usulil adillah. Padahal Al-Qur'an adalah pokok yang pertama, landasan yang pertama dari landasan-landasan dalil. Orang kalau mau berdalil yang pertama pakai Quran. Gimana ceritanya kalau Al-Quran bukan kalam Allah? Fa idza kana laisa kalam Allah, fa kaifa yustadallu bih? Kalau Al-Quran itu bukan kalam Allah, maka bagaimana bisa dijadikan dalil Al-Quran tersebut? Nah, ini ya. Maka pendapat ini tidak dikenal di generasi salaf, terutama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Itu muncul setelah para ahli bidah mengadopsi agama Islam yang mereka baru anut, itu dari pemikiran-pemikiran di luar Islam, yaitu dari kalangan Yahudi dan yang lainnya. Maka masdar talaqi kaum muslimin, terlebih khusus ahli sunnah wal jamaah, hanya 3. Sumber rujukan dalil untuk berakidah kaum muslimin cuma hanya 3. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Kalau kias itu sumber hukum fikih. Kalau sumber hukum akidah cuma 3. Adapun Asy'ariyah, mereka akal mereka, ilmu kalam. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wahiyya dasisatun yahudiyatun
maka ini adalah tipu daya Yahudi. Loh, apa hubungannya dengan Yahudi? Nah, semua ahli bid'ah yang hadir ke negeri kaum muslimin, ke tengah-tengah kaum muslimin, itu pasti diadopsi dari luar Islam. Bid'ah Syiah. Siapa yang bawa? Bid'ah Syiah siapa yang bawa? Abdullah bin Sabah. Man huwa, siapa dia? Karena Yahudi, dia adalah seorang Yahudi. Pura-pura masuk Islam. Bid'ah Khawarij sama demikian pula dari Yahudi. Bid'ah Jahmiyah Mu'tazilah demikian pula dari Yahudi. Li'anna asla madhabil Jahmiyah ma'khudun 'anil Yahud. Karena asal madhab Jahmiyah itu diambil dari Yahudi. Kama dzakara Syekhul Islam rahimahullah taala fi risalatihi Al-Hamawiyah. Sebagaimana Syekhul Islam menyebutkan rahimahullah taala di risalah beliau Al-Hamawiyah. Al-Hamawiyah yang dimaksud di sini Al-Hamawiyah Al-Kubra, Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Karena Al-Hamawiyah itu ada dua. Ya, dahulu alhamdulillah saya pernah mempelajari buku ini di Ma'had. Disebutkan memang oleh Ibnu Taimiyah bahwa Jahmiyah itu sumber rujukannya bukan dari Islam, tetapi dari Yahudi. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini disebutkan pula oleh murid beliau Ibnu Katsir di kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Bahwasanya Jahm bin Safwan, pendiri dari mazhab Jahmiyah, yang dengan beliaulah, dengan si Jahm inilah semua pengadopsi pemikirannya dinisbatkan kepada diri dia. Jadi Jahmiyah, pengikut si Jahm. Jahmiyah, aliran yang dibawa oleh si Jahm bin Safwan, mati dibunuh oleh kaum muslimin, dihukum mati. Dia mengambil ilmu dari gurunya juga mati disembelih oleh khalifah saat itu di saat hari raya Idul Adha. Setelah khalifah berkhutbah Idul Adha, kata beliau, sembelihlah sembelihan kalian. Sembelihlah sembelihan kalian dari domba kalian, sapi kalian, ontak kalian, kambing kalian. Saya saat ini mau menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham guru dari Jahm bin Safwan. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mengambil ilmu ini, ilmu sesat tentunya, dari Talut, dari yang namanya Talut, ya, Talut bin Ukhti Labid Al-Asam. Talut bin Ukhti Labid Al-Asam. Nah, Talut ini adalah anak dari saudari Labid Al-Asam. Tahu Labid Al-Asam? Siapa itu? Tukang sihir Yahudi yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, dialah yang menyihir Rasulullah SAW dengan muhul-muhul yang diberitahukan oleh Jibril, itu letak muhulnya. Maka terlepaslah dan hilanglah sihirnya, pengaruhnya. Sihir Rasulullah nggak kayak kita sekarang gitu. Rasulullah cuma dikhayalkan, dia melakukan sesuatu padahal tidak melakukan. Ya, ini. Nah, Labid bin Al-Asam seorang Yahudi. Dia mengambil ilmu sihir dari Yahudi Yaman. Yahudi Yaman mengambil sihir dari tukang-tukang sihir yang sebelumnya lagi, yang mereka menyandarkan itu adalah ilmu dari Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir mengajarkan sihir, tapi setanlah yang kafir mengajarkan sihir. Itu jadi sanad Jahmiyah. Sampai ke mana? Labid bin Al-Asam. Jadi pemikiran Jahmiyah itu dari Yahudi. Wa annahu ma'khudun 'anil Yahud, maka Jahmiyah ini diambil dari Yahudi. Wa laysa hadza bi gharibin 'ala al-Yahud. Dan hal ini enggak asing di kalangan Yahudi. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Alladzina harrafu kalamullah wa baddalu wa ghayyaru. Orang Yahudi biasa mereka mentahrif, memalingkan kalamullah, mereka menggantinya, mereka merubahnya, biasa mereka.
liyashtaru bihi zamanan qalila, agar mereka jual dengan harga yang murah. Ini biasa orang Yahudi merubah-rubah sifat Allah, merubah-rubah kalam Allah. Bahkan mereka mensifati Allah, mereka berani mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya, kata mereka. Nauzubillah. Allah fakir, kita yang kaya. Ketika mereka mendengar ayat, ya, siapa yang ingin memberi pinjaman kepada Allah, loh, kok Allah butuh pinjaman? Oh, Allah fakir, kita kaya. Nauzubillah. Yang mereka mengatakan, oh, tangan Allah terbelenggu. Mereka berani. Bal yadullahi mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah terbentang, kedua tangan Allah terbentang. Allah menginfakkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yahudi mereka berani. Jadi masalah kalamullah jadi makhluk, kalamullah itu makhluk, bukan Al-Quran, bukan kalamullah. Orang Yahudi biasa. Yahudi biasa, apa yang ngaruh mereka? Mereka sikat semua. Sampai Nabi mereka, Nabi Musa, mereka jelek-jelekin. Nabi Musa gak mau mandi sama mereka, karena mereka biasa mandi telanjang bareng. Nah, yang mandi biasa telanjang bareng kebiasaan Yahudi itu. Telanjang bugil maksudnya. Musa di sana, oh mereka buat gosip. Musa kemaluannya bermasalah. Kurang ajar gurunya, nabinya. Sampai Allah bersihkan fitnah tersebut. Ya. Musa biasa sendiri menaruh pakaian di batu, batunya Allah takdirkan terjadi. Musa mengejarnya sampai Musa memukul batu tersebut. Dan akhirnya mereka lihat, oh normal. Kurang ajar. Qala rahimahullah ta'ala fahadihi dasisatun minal yahudi liyubtilul Qur'an alladhi bi aidil muslimin. Maka ini adalah dasisah, tipu daya dari kalangan Yahudi untuk membatalkan Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai sekarang orang-orang liberal yang dapat gelar doktor itu PhD belajar di Chicago, belajar jurusan apa? Ekonomi, perminyakan, bukan. Islam. Gurunya siapa? Yahudi. Ajaib. Beberapa rekan yang ada di Singapura, beberapa ikhwah yang ada di Singapura, baru-baru itu di Singapura bikin kebijakan. Singapura negara kafir dikuasai oleh Cina. Mereka bikin kebijakan lama, azan nggak boleh berkumandang, itu udah biasa. Alhamdulillah. Mereka bikin kebijakan, nggak boleh ada lagi ceramah-ceramah. Ini terbaru dari beberapa ikhwah ngabarin. Nggak boleh ada lagi ceramah-ceramah diisi oleh penceramah sembarangan, kecuali penceramah yang ditetapkan pemerintah. Siapa penceramah agama Islam? Dari Israel. Singapura adalah negara Asia Tenggara yang paling kuat menjalin hubungan dengan Israel. Siapa berarti? Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Ngaji sama Yahudi. Nah itu sudah dilakukan oleh liberal, ya, Jew. Sudah dilakukan oleh mereka berani belajar pemikiran Islam di Chicago sampai Yahudi. Ini biasa Yahudi. Ya. Karena mereka mengetahui ancaman terbesar mereka bukan pada ateis komunis di Rusia, bukan pada Nazi Jerman, bukan. Bahkan mereka menjadikan isu Nazi sebagai langkah awal penting untuk hijrah ke Palestina. Lari dari Eropa, lari dari Nazi, larinya ke Palestina. Diterima oleh kalangan muslimin. Kasihan. Ternyata pagar makan tanaman. Bahkan bukan cuma makan, terus kerakusan sampai sekarang. Dan mereka nggak bakal puas kecuali kaum muslimin terusir habis, terbunuh habis dari tempat mereka. Yang itu adalah tempatnya kaum muslimin. Ini biasa Yahudi demikian. Nah, mana tadi? Fahada madhabun khabithun. Maka Jahmiyah ini adalah madhab yang khabith, madhab yang buruk. Walihada
Oleh karena itulah nabara al-a'immatu, para ulama, para imam bangkit ila raddihi wa ibtalihi. Para imam bangkit untuk membantahnya dan membatilkannya. Wa bayani annahu zayfun madsusun. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya pemikiran Jahmiyah tadi itu adalah zayf, tipu daya, madsus, yang disusupi. Yang disusupi pasti ada yang menunggangi. Itu Yahudi. Amma man yaqul, adapun orang yang mengatakan, ini naudzubillah, ada yang mengatakan begini, kata Syekh. Ini enggak di Arab, enggak di sini. Nah, ini yang mengatakan di Arab. Ya, Syekh sampai tahu. Adapun orang yang mengatakan inna mas'alatul qauli bil khalqil Qur'an la tahtaju ila hadzal ihtimal. Sesungguhnya permasalahan Al-Qur'an itu makhluk, itu enggak butuh untuk dapat perhatian yang kayak begini. Li'annaha min fudulil kalam. Karena kalau kita terus fokus ke bantah pendapat itu adalah min fudulil kalam. Artinya pembicaranya enggak ada gunanya, sia-sia. Kama yaqulu ba'dul mutahadliqin, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang sok tahu. Mutahadliqin itu isim fa'il dari tahadlaqa, yatahadlaqu. Mutahadliqun isim fa'ilnya. Itu orang-orang yang sok tahu, minal kutab al-mu'asirin, dari kalangan penulis kontemporer ini. Wa man yatasamma bil ilmi, dan orang-orang yang mendaku-daku memiliki pengetahuan. Mereka mengatakan, oh enggak penting. Ya. Lihat, kalau ada aliran kesesatan yang parah, siapa yang bela? Orang-orang jil mengatakan, wah, bahas Ahmadiyah, bahas Syiah itu enggak penting. Yang terpenting adalah, ya, agenda-agenda mereka. Yang terpenting adalah ya, merefresh Al-Quran dan segala macam. Mereka demikian. Mereka itu patut bukan cuma dicurigai, dituduh langsung. Gak perlu dicurigai lagi. Kalau ada orang jil berpendapat ini itu, oh kamu jangan-jangan, udah gak usah pakai jangan-jangan, kamu ini memang wakil iblis, sudah kayak gitu. Gak perlu lagi jangan-jangan, udah gak perlu lagi kayak begitu. Udah jelas. Wakil iblis kamu ini ya. Kalaupun kamu polos, nggak ngerti, kamu agen Yahudi, pemikiran kamu adalah pemikiran Yahudi, dan kamu wakilnya. Gak perlu lagi pakai jangan-jangan ini dia ini jangan-jangan, bukan jangan-jangan, emang udah begitu sejarah ini. Nah, yang bilang jangan-jangan gak baca sejarah. Udah itu. Pemikirannya pemikiran siapa? Yahudi. Jahmiyah itu dari mana? Dari Jahar bin Safwan, dari Ja'ad bin Dirham, dari Aban bin Sam'an, dari Talut, ya bin Ukhti Labid Al-A'sam, udah jelas. Yahudi, nggak perlu lagi ya, pakai curiga-curiga, langsung to the point. Fahada qaulun batilun, maka ini adalah pendapat yang batil. Wa hada tahwinun min mas'alatin khatiratin la yanbaghi at-tasahhulu fiha. Maka ini adalah tahwin, bentuk peremehan dari permasalahan yang khatirah, permasalahan yang berbahaya. Layan bagi atas fiha, yang tidak selayaknya kita bermudah-mudahan dalam hal ini. Falaisa hiya min fununil kalam, dan permasalahan ini, membahas hal ini bukanlah sebuah ucapan yang sia-sia. Wahadal kalam, dan pendapat ini kalau mengatakan membantah Jahmiyah, menjelaskan Al-Quran makhluk, menjelaskan Al-Quran kalamullah, siapa yang mengatakan makhluk sesat. Kalau dikatakan hal tersebut, habisin waktu, nggak penting. Maka kata Syekh, hadal kalam tasfiyatun lil a'immah. Maka pendapat ini adalah tasfiyah, bukan pakai sad dan pakai sin. Kalau pakai sad, tasfiyah pemurnian, tapi pakai sin, tasfiyah, pembunuh, menganggap bodoh, pembodohan terhadap para imam. Berarti pendapat ini adalah membodoh-bodohi para imam. Alladzina ihtammu bi raddiha, yang para imam menganggap penting untuk membantah ini. Imam Ahmad dianggap gak penting kalau begitu. Imam Ahmad mempertahankan hal ini sampai beliau ditangkap, dipenjara, disiksa. Disiksanya itu mengerikan. Kaki dan tangan Imam Ahmad dirantai,
Kemudian di rantainya itu ada batu besar sebesar batu kali. Jadi Imam Ahmad gak bisa jalan hatta ke kamar mandi sekalipun. Dan Imam Ahmad dipaksa jalan dari penjara ke istana untuk berdebat dengan ulama Mu'tazilah. Dan rantai dan batunya gak dilepas. Imam Ahmad disuruh jalan dan Imam Ahmad berjalan sambil nyeret-nyeret batu-batu yang mengikat beliau. Suruh ngomong sama khalifah, ayo debat kamu sama ulama ustadz saya, Ustadz Mu'tazilah. Dan Allah berikan kekuatan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam keadaan lesu, lemah, dalam keadaan tersiksa, Allah berikan semangat kepada Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad bersuara lantang. Allah hadirkan kepada Imam Ahmad dalil-dalil, pembicaraan yang fasih. Sehingga Imam Ahmad berbicara dengan keras. Terdengar oleh semua orang. Sampai ustadz-ustadz Mu'tazilah yang menjadi penasihat khalifah jadi bingung. Wah, ini kirain udah lemes. Ternyata fresh. Ternyata kayak baru bangun tidur, mandi di kolam, sarapan, segar, olahraga, berdebat. Loh, padahal baru siksa. Jalan aja dari penjara ke sini susah. Ternyata demikian. Sampai khalifahnya dapat kebingungan. Waduh, ya juga ya, kebingungan. Ya, terus disiksa sampai datang khalifah berikutnya lagi. Baru, kenapa sih Imam Ahmad kamu kekeh banget? Apakah saya salah berpendapat dengan pendapat para sahabat, para imam? Dan mana pendapat yang kalian ini yang ada di Rasulullah, di sahabat, di tabi'in? Iya juga ya. Kurang lebih demikian. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana tadi? Wa udhiba man udhiba bisababiha kal Imam Ahmad. Dan disiksalah orang-orang yang disiksa dengan sebab ini, dengan sebab mempertahankan Al-Qur'an adalah kalamullah, dengan sebab membantah orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, semisal Imam Ahmad. Wa qutila man qutila minhum fi raddiha, dan dibunuhlah orang-orang yang dibunuh karena membantahnya. Para ulama dibunuh karena sibuk membantah hal tersebut. Karena yang dibantah adalah penguasa, mereka dibunuh. Summa ya'ti man yaqul, dan tiba-tiba ada orang datang, hadhihi mas'alatun tafihatun. Ini permasalahan tafihah, sepele. Wala tatahammal kull hadza. Enggak perlu bawa-bawa semua ini. Kurang ajar. Ya. Maka kata Syekh, orang ini, orang yang menganggap sepele ini, fahadha imma ayyakuna jahilan la yadri an syai'. Maka orang ini bisa jadi dia bodoh, enggak ngerti apa-apa. Wa imma mutajahilun, atau dia pura-pura bodoh. Mubtilun yuridu alla yuradda 'ala al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Nah, pura-pura bodoh ya, yang ingin membatalkan kaum muslimin, pendapat kaum muslimin, dia ingin yuridu alla yuradda, supaya dia ingin tidak perlu dibantah. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah enggak perlu dibantah. Padahal dia tahu. Cuman dia ingin agenda-agenda dia, agenda persatuan. Persatuan umat. Persatuan umat gak bakal bersatu kecuali di atas akidah yang benar. Kalaupun bersatu di atas akidah masing-masing, oh itu gak bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka satu hati, mereka benci. Gak mungkin Asy'ariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, apalagi Sufinya, Syiahnya, Khawarijnya bareng dalam satu hati sama lain, saling mentahdir hati sama lain. Ya, yang Asy'ariyah berdampingan dengan Mu'tazilah, kata Asy'ariyah, Mu'tazilah kamu musuh saya. Kata Mu'tazilah, dasar Asy'ariyah, kamu sesat. Tapi pura-pura, kita adalah seumat, nahnu ummatun wahidah. Oh, hati kita satu. Gimana mau bersatu? Menyatukan umat di atas akidah yang benar. Ya. Wa ba'duhum yaqul, sebagian mereka mengatakan an-nasu ahwar. Wah, ini parah lagi tuh. Ini liberal ini. Manusia itu ahwar, bebas.
La tuhajjiru alaihim hurriyatal qaul wa hurriyatal kalimah. Oh, jangan kalian batasi dong kepada manusia pendapat-pendapat. Ya, batasi hurriyatal qaul, kebebasan berpendapat. Wa hurriyatal kalimah, kebebasan melontarkan ide. Kebebasan bicara. Ya, kayak sekarang Ahmadiyah dibantah. Oh, ada yang sibuk bela. Oh, ngapain sama dia? Biarin aja, itu urusan dia. Urusan dia. Yang sesat dia, yang neraka dia, kapan kamu yang ngurusin? Nah, itu sudah dibantah oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, yang sesat kamu, yang maksiat kamu, tapi kalau Allah timpakan azab, kita semua kena, kata Kiai Zainuddin MZ. Ini enggak benar. Yani la turaddul batil. Maknanya la taruddu al batil. Maknanya jangan kalian bantah kebatilan. Ya, la taruddu al batil, jangan kalian bantah kebatilan. Wala tubayyinul haqqa, jangan kalian jelaskan kebenaran. Kullu lahu kalamu, semua orang punya kalam. Wa kullun lahu qaul, semua orang dia punya pendapat. Fa'ala hadza takunu dunya fawda. Maka kalau begini dunia akan menjadi fawda, kacau. Wayan bagi at-tafattun li hadhihi dasais, maka sudah sepatutnya at-tafattun, waspada terhadap penyusup-penyusup ini. Para penyusup-penyusup ini yang membawa aliran-aliran sesat. Kemudian atau yang memperbolehkan, memperkenankan yang tadi yang menganggap enteng, sepele, atau yang mengatakan oh nggak perlu dibantah, mereka bebas. Wa hadhihi syurur allati tuhaqu diddal muslimin. Maka keburukan-keburukan ini allati tuhaqu, yang dikirim itu diddal muslimin, itu tujuannya untuk melawan kaum muslimin. Agar akidah kaum muslimin goyah, kekuatan kaum muslimin menjadi lemah. Kemudian qaulun nazim, perkataan An-Nazim sahibul manzumah, yaitu Ibnu Abi Dawud, ya rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa qul ghairu makhluqin, katakanlah Al-Qur'an itu bukan makhluk. Hadza raddun 'alal Jahmiyah wa man qala bi qawlihim. Maka ini adalah sanggahan terhadap kaum Jahmiyah dan siapa saja yang berkata dengan pendapat mereka. Kemudian wa qauluh, dan pernyataan Ibnu Abi Dawud sahibul manzumah, kalamu malikina, ya di bait beliau di halaman 4, ya wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina, katakanlah bukan makhluk kalam malikina, yaitu raja kita di sini, Tuhan kita Allah, Malik. Al-Malik huwal Malik. Al-Malik ini sighah mubalaghah dengan wazan fa'il. Kalau antum mendengar alim, itu yang maha mengetahui. Tapi kalau alim, yang mengetahui. Ya, begitu. Basir, ya itu sighah mubalaghah dari basir. Sami, sighah mubalaghahnya sami. Artinya bukan cuma yang mendengar. Kalau sami, mendengar. Ya, tapi kalau orang zat yang mendengar. Tapi kalau sami, yang maha mendengar. Ya, nah Al-Malik maha raja, wal Malik. Wallahu jalla wa ala wal Malik, maka Allah lah jalla wa ala dialah raja. Allah taala berfirman, tabarakalladzi bi yadihil mulk. Maha suci Allah, di tangannya lah kerajaan, wa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha berkuasa atas segala apapun. Wa qala wa qul illahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah ya Allah, Malikal Mulk, ya Allah, raja yang raja, sang raja kerajaan. Engkau memberikan mulka man tasya, tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kekuasaan kerajaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tunzi'ul mulka mimman tasya,
dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa saja yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan kau memuliakan siapa saja yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan kau menghinakan siapa saja yang kau kehendaki. Biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan, dan sesungguhnya engkau maha qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Allah Jalla wa Ala huwal malikul mulk, maka Allah Jalla wa Ala dia adalah raja kerajaan. Amal muluk min Bani Adam, adapun raja-raja dari kalangan Bani Adam, raja ini raja itu, ya. Fa inna mulkuhum 'ariyah, ya. Maka kerajaan mereka, kekuasaan mereka itu ya cuma 'ariyah, pinjaman aja. Yu'tiha Allahu man yasha'u minhum. Allah yang memberikan kerajaannya kepada siapa saja, kekuasaannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari mereka. Allah berikan kekuasaan. Tsumma yansi'uha minhum wa yu'tiha 'ala al-akhar. Kemudian Allah mencabut kekuasaan tersebut dari mereka dan Allah memberikan yang pada yang lain. Bahwa min babit tadawul. Kalau begitu ini merupakan bab at-tadawul. Itu bab yang ini adalah suatu hal yang bergiliran, at-tadawul, bergilir. Amal mulku as-sabit, adapun kerajaan yang tetap ad-daim, yang selama-lamanya alladzi la yazulu, yang tidak akan pernah hilang, bahwa mulkullah, yaitu kerajaan Allah Jalla wa Ala. Wa hina taqumu sa'ah, nanti pada hari kiamat kelak, ketika hari kiamat kelak Allah berfirman Jalla wa Ala, limanil mulk al-yawm, milik siapakah kerajaan hari ini? Fala ahada yujib, maka tidak ada seorang pun dari kalangan jin, manusia, malaikat yang menjawabnya. Tidak ada yang menjawabnya. Wala ahada yatakallam, tidak ada seorang pun yang berbicara. Falau kana li ahadin da'wan laqala al-mulku li tsumma yujibullah. Seandainya ada seseorang yang mengklaim, dia kemudian berkata al-mulku li, kerajaan itu milikku, tapi enggak ada. Ya. Seandainya dengan demikian, tsumma yujibullah jalla wa ala nafsahu, maka Allah menjawab dirinya sendiri dari pertanyaannya tadi, limanil mulku al-yawm, milik siapakah kerajaan ini? Allah jawab, lillahil wahidil qahhar. Itu kerajaan hari ini adalah milik Allah Al-Wahid, yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha mengalahkan. Wala ahada yu'aridu bihada, maka tidak ada seorang pun yang membantah hal ini. Fal mulku lillah, maka kerajaan milik Allah Jalla wa Ala. Innama yahabu man yasha'u syai'an minal mulki muddatan muhaddatan. Hanya Allah yahabu, Allah menghibahi atau Allah memberi kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya syai'an, sedikit minal mulki, dari kerajaan itu, tapi muddatan muhaddatan, tapi dalam waktu yang terbatas. Walaupun derajat seumur hidup, ya seumur hidup, pas hidupnya berakhir ya jadi mayit, jadi jenazah, nggak bisa berkuasa lagi. Ya enggak? Hatta raja yang paling berkuasa dan pernah ada dalam sejarah muka bumi ini, raja siapa? Raja Sulaiman. Kerajaannya meliputi ufuk timur barat. Rakyatnya yang tunduk kepadanya enggak cuma manusia, jin, bahkan hewan. Ternyata Nabi Sulaiman wafat apa? Wah, berarti habis kerajaannya. Habis. Apalagi cuma raja-raja yang sekarang, ya, Ratu Elizabeth, ya, nenek-nenek lagi. Batas. Ya. Summa imma ayyamuta, ya, kerajaannya terbatas. Kemudian apakah dia nanti mati? Au yu'khadhu minhul mulku wa yunza'u bil quwwah, atau nanti diambil dari dia kerajaannya, yunza', dia dicabut dengan kekuatan, artinya dia dikudeta, ya. Dia dikudeta. Qaulun nadim, ya. Perkataan kemudian qaulun nadim itu Ibnu Abi Dawud rahimahullah,
Bidzalika, ya, dilihat di halaman 4 biar kita tahu. Bidzalika danal asqiya wa afsahu. Bidzalika, maka dengan pendapat itulah, pendapat Al-Qur'an bukan makhluk, kalamullah bukan makhluk, danal asqiya. Para atqiya, orang-orang yang bertakwa, yaitu kalangan para imam, dana beragama dengan pendapat tadi. Wa afsahu, dan mereka pun lantang mengucapkannya, menjelaskannya secara terang-terangan. Qala ay bi anna al-Qur'an ghairu makhluq, bidzalik, itu dengan pendapat bahwa Al-Qur'an bukan makhluk, qauluhu danal atqiya. Maka atqiya itu jamak dari at-taqi, orang yang bertakwa. Maka orang-orang bertakwa beragama dengan hal tersebut, yakni i'taqadal atqiya min al-a'immati hadzal qaul. Itu orang-orang yang bertakwa dari kalangan para imam, i'taqada, mereka telah berakidah hadzal qaul, dengan pendapat ini. Itu pendapat bahwasanya Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Wa qauluh, dan pendapat beliau, pernyataan beliau, wa afsahu, dan mereka pun afsahu ay adharuhu linnas, menampakkannya kepada manusia, menjelaskan. Enggak boleh dia nanti di bait ke-4 tuh, enggak boleh wala taqul fil qur'ani bil waqti qailan. Enggak boleh abstain. Enggak boleh. Ada beberapa hal yang kita mesti punya prinsip. Ini dalam hal akidah, mayoritas perkara akidah enggak boleh mencela-mencela. Ya. Enggak boleh. Al-Qur'an kalau apa makhluk? Ya, saya abstain. Enggak boleh. Kalau jangan ragu. Ya. Saya enggak ikut-ikutan lah. Loh, enggak ikut-ikutan. Emangnya ya. Mau apa ini ya? Lagi tanding apa? Ini penting ini, beragama, enggak bisa mencela-mencela. Ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan Al-Qur'an munazzalun ghairu makhluk. Ini para imam al-atqiya. Al-Qur'an diturunkan dari Allah, bukan makhluk. Lam yaskutu, mereka enggak diam. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan ada ara'un, hadhihi ara'un. Ya. Wa tarahun nasa ala hurriyatil kalimah. Mereka enggak diam, kemudian mereka mengatakan ini ada berbagai pendapat. Enggak bisa. Hadhihi ara'un. Ara itu jamak dari ra'yun. Oh, ini ada berapa pendapat? Ada yang mengatakan Quran makhluk, pendapat kedua Quran ghairu makhluk, pendapat ketiga dirinci. Walah. Lamaan mas. Langsung to the point aja. Saya pernah lihat itu dari di YouTube, ditanya masalah prinsip kayak begitu. Pak Ustadz, Allah di atas ars atau bukan? Pendapat pertama, pendapat kedua, ribet. Orang pusing, disebutin berbagai pendapat, yang nanya bingung. Jadi yang mana ya? Bingung nanti umat. Dalam perkara akidah nggak boleh to the point. Kalau mau nyebutin pendapat berikutnya, itu yang salah, yang sesat, yang menyimpang. Pendapat pertama yang benar ini yang nyimpang kayak gini. Kalau kamu nemu pendapat kayak gini, jauhi, hindari. Itu baru. Jangan pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat tiga, ribet amat mas. Yang nanya pusing. Terus yang mana ya? Jadi Allah bersih di atas saya. Pendapat pertama, pendapat kedua, ribet banget. Gak punya prinsip. Kenapa takut? Takut ditinggal umat? Gak apa-apa. Ya. Semua nabi dulu banyak yang tinggal umat. Ya, gak perlu khawatir. Memangnya mau jadi lebih mulia dari nabi dengan banyaknya umat? Gak bisa mendahului derajat para nabi. Maka kalau punya banyak pengikut gak bakal bisa menyamai nabi yang gak punya pengikut sekalipun. Ada nabi yang gak punya pengikut? Ada. Ya. Kata Nabi SAW nanti di hari kiamat kelak, ada nabi yang laisa ma'hu, ya, laisa ma'hu rajul, gak punya pengikut sedikit. Ya. Wa ra'aitu, dan kata Rasul, saya melihat. Wa ra'aitu al-anbiya, wa ra'aitu an-nabiyya, laisa ma'hu ahad. Ma'hu rajulun wa rajulan. Yang bersamanya cuma satu atau dua orang pengikutnya. Walaysa ma'hu rajulun, dan ada nabi yang enggak punya pengikut sama sekali.
Bahkan Nabi Yahya atau Nabi Zakaria dibunuh oleh umatnya. Dibunuh oleh umatnya. Dan nabi-nabi Bani Israel dibunuh oleh umatnya. Masya Allah. Ya. Nabinya dibunuh sama umatnya. Kurang ajar ya. Dibunuh sama umatnya oleh Bani Israel. Gak usah takut. Ya. Gak usah takut masalah ini. Ini prinsip. Terangkat aja ke umat. Gak boleh dia mengatakan hadi Arab. Ini ada berbagai pendapat. Wa tarakan nasa ala hurriyatil kalimah. Akhirnya mereka membiarkan manusia dalam keadaan kebebasan berpendapat. Wa hurriyatir ra'yi, dan bebas berpendapat. Bal innahum afsahu ghayatal ifsah. Bahkan mereka para imam afsahu ghayatal ifsah. Mereka menampakkan pendapat ini dengan puncak. Dengan puncak penampakannya seperti itu apa? Wa nadharu wa jadalu, bahkan mereka berdebat, berjidal, berdiskusi mengenai hal ini. Wa allafu, mereka menyusun tulisan-tulisan untuk membantah pendapat-pendapat yang sesat tadi. Wa katabu, dan mereka menulis kitab-kitab fi raddi hadzal qaul, untuk membantah pendapat tadi. Lihat dari dahulu Imam Ahmad tulis kitab As-Sunnah, Usul Sunnah, anaknya nulis juga Abdullah. Murid-murid beliau, Imam Al-Khallal nulis kitab juga As-Sunnah. Sampai Al-Imam Utsman bin Abi Sa'id Ad-Darimi nulis kitab Rad al-Jahmiyah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah nulis kitab Tauhid. Al-Imam Abu Usman As-Sabuni nulis kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Gurunya Al-Bukhari yaitu Al-Imam Al-Humaydi nulis kitab Usul Sunnah. Ibnu Abi Zamani nulis kitab Usul Sunnah. Al-Imam Al-Muzani murid Syafi'i nulis kitab Syarh Sunnah. Dan yang lainnya dari kalangan para imam semuanya membahas hal ini. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sampai hari ini. Jadi para ulama tegas dalam masalah ini. Gak mencela-mencela, gak kayak dari yang ini. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat keempat, pusing. Ini orang ngomong apa? Ternyata biar diterima oleh semua kalangan. Ya udah. Belakang. Li khuturatihi. Ya, kenapa para ulama demikian, para imam tadi sedemikian keras giginya? Karena li khuturatihi, karena bahaya pendapat tadi. Wa syana'atihi, karena kejinya pendapat tersebut, keji. Wa lima fihi min tanaqqus lillah, min tanaqqusin lillah. Karena hal tersebut bagian dari perendahan terhadap Allah. Wala yasau ahlul ilmi ayyasmutu, maka tidak boleh ahlul ilmi, orang yang berilmu, untuk diam an hadzal qaul, dari pendapat tadi. Aw yatasahalu fihi, atau dia bermudah-mudah, enggak boleh. Ya. Baik, selesai pembahasan ini, nanti kita sambung ke bait keempat. Bait keempat ini lebih prinsipil lagi. Wala taqu bil qawfil qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'u li Jahmin wa asjahu. Wa asjahu. Wala taqu, dan janganlah kau qailan menjadi orang berpendapat bil Qur'an, orang yang berkata, berkomentar tentang Quran bil waqf, dengan abstain. Enggak boleh. Ini dilakukan oleh atba'ul Jahm, ya, pendukung atau pengikutnya Jahmiyah. Mereka dulu gitu, abstain, supaya apa? Nipu manusia. Karena kalau mereka menampakkan, kamu berarti pengikut Jahmiyah juga, dia abstain. Gitu. Strategi ahli bid'ah itu udah kebaca sama ulama dari dulu. Ini buktinya nih oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud, putranya Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud, Sahih Sunan Abu Dawud. Itu murid dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi udah kebaca strateginya ahli bid'ah dari dulu. Jadi dia Jahmiyah nih, disebutin pendapat Jahmiyah. Ya, Jahmiyah berpendapat begini. Menurut Anda gimana? Ya. Karena kalau dia berkomentar, orang yang mendengar, kamu Jahmiyah juga dong. Tapi ketika dia diam, ini permasalahan yang besar. Kita nggak layak, orang awam. Ini permasalahan yang khilaf. Silang pendapat di kalangan ulama. Ulama mana? Ya cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi.
Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Ah, ada ya? Coba. Ya, subhanallah.